Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa keempat berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Yesus ditolak di Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah artikel yang berjudul Catatan Harian Seorang Gelandangan, The Diary of Homeless Man, Profesor John Coleman menceritakan tentang pengalamannya. Pada waktu itu, dia membuat penelitian tentang hidup para gelandangan. Dan dalam rangka penelitian itu, dia hidup sebagai seorang gelandangan dalam arti yang sesungguhnya selama 10 hari. Salah satu pengalaman yang menarik perhatiannya ialah bahwa pada satu hari dia pergi ke restoran McDonald. Dia ingin memesan makan di restoran itu. Tetapi ketika para karyawan restoran itu hendak melayani pesanannya, mereka merubah prosedur pelayanan mereka. Biasanya di restoran McDonald, kita ke sana, kita menyampaikan pesanan, sesudah mendapat pesanan itu, kita membayar uang. Tetapi karena mereka melihat bahwa Profesor Coleman adalah seorang gelandangan, maka mereka mengubah prosedur. Mereka tidak melayani pesanannya, melainkan terlebih dahulu dia harus menunjukkan uang. Dan baru ketika Profesor Coleman menunjukkan bahwa dia mempunyai uang, maka pesanannya baru dilayani. Kesimpulan Profesor Coleman dari penelitiannya itu adalah bahwa manusia cenderung memperlakukan sesamanya berdasarkan penampilan atau berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus juga mendapat perlakuan yang serupa dari orang-orang sekampungnya yang meremehkan dia, walaupun dia adalah putra Allah. Injil hari ini merupakan lanjutan kisah Injil minggu lalu. Injil minggu lalu bercerita tentang kedatangan Yesus ke Nazaret, kampung asalnya, untuk pertama kali. Ketika memasuki rumah ibadat, mereka memberi dia kitab Nabi Yesaya yang berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Setelah membaca kitab itu, Yesus lalu menggulungnya dan berkata kepada orang-orang di situ, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya." Sabda Nabi Yesaya yang mereka dengar itu telah digenapi di dalam diri Yesus. Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin dan membebaskan orang-orang tertindas. Pada mulanya, orang-orang Nazaret menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi kemudian timbul keraguan-raguan di antara mereka. Bagaimana mungkin anak Yusuf ini bisa dipilih Allah untuk menjadi nabi? Dapatkah dia melakukan tugas seorang nabi? Bagaimana dia bisa memperoleh semua kebijaksanaan seperti yang disampaikannya itu? Bukankah dia itu cuma anak seorang tukang kayu? Kita mungkin heran bahwa Yesus tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Bukankah mereka harus bergembira karena sekarang Allah memperhatikan mereka? Orang Nazaret, kampung yang terpencil. Bukankah orang Nazaret itu juga termasuk orang-orang miskin dan tertindas? Alasan penolakan mereka adalah karena Yesus adalah anak Yusuf, si tukang kayu,
anak orang miskin. Bagaimana mungkin dari keluarga seperti Maria dan Yusuf dapat lahir seorang nabi? Terlalu sulit bagi mereka untuk bisa menerima kenyataan seperti itu. Namun, alasan yang lebih jauh adalah karena mereka sesungguhnya cemburu dan iri hati terhadap Yesus, teman sekampung mereka. Kenapa kemampuan seperti yang dimiliki oleh Yesus tidak ada pada mereka? Mereka juga mempunyai ambisi untuk menjadi seperti Yesus. Cemburu dan prasangka negatif merupakan alasan mengapa Yesus ditolak di Nazaret. Saudara-saudari terkasih, kalau ada makna yang harus kita pelajari dari Injil hari ini, maka salah satunya adalah bahwa dalam pergaulan dan relasi kita dengan sesama, kita mesti menjauhkan sikap prasangka negatif dan cemburu terhadap orang-orang yang mungkin lebih berhasil dari kita di dalam hidup. Semoga berkat kekuatan yang kita terima dari firman Tuhan dalam Injil hari ini, kita mampu mengatasi kedua kelemahan tersebut. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.